Hai, selamat datang di video populer. Kali ini kita akan mereview film Hitman Agent 47. Tapi sebelum terus menonton, pastikan kalian gak lupa menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channelnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ini adalah kali kedua film Hitman dibuat. Walau memiliki judul dan karakter yang sama dengan film Hitman terdahulu yang diperankan oleh Timothy Olyphant, Hitman Agent 47 bukanlah sequel dari film produksi tahun 2007 tersebut. Hitman sendiri merupakan film yang diangkat dari serial video game terkenal berjudul sama. Hitman Agent 47 menceritakan kisah seorang pembunuh bernama Agent 47. Diperankan oleh Rupert Friend yang tergabung dalam sebuah organisasi bernama International Contracts Agency, disingkat ICA. Sebuah organisasi independen rahasia non-pemerintah yang memiliki misi untuk melenyapkan orang-orang penting tertentu di seluruh dunia. ICA diprakarsai oleh seorang ilmuwan genetika bernama Dr. Peter Livenko, diperankan oleh Ciarán Hinds, yang dengan kemampuannya mampu memberikan kekuatan, kecepatan, ketepatan, stamina, dan kepintaran berpikir jauh di atas manusia normal kepada subjek manusia yang sengaja dipersiapkan sebagai agents. Para agen yang diberikan tato, kode barcode, dan nomor pada masing-masing leher belakangnya ini juga dilatih secara khusus agar tidak memiliki rasa empati, cinta, sakit, bersalah, atau takut, agar dapat menyelesaikan misi-misi yang diberikan oleh ICA. Melihat bahaya yang akan ditimbulkan oleh proyek ini bila terus berlanjut, timbul rasa bersalah dalam diri Dr. Livenko yang lalu memutuskan untuk melarikan diri bersama istri dan anaknya, Karia. Sesuatu yang harus dibayar mahal oleh Dr. Livenko karena dianggap sebagai pengkhianat. Dr. Livenko kehilangan istri yang terbunuh saat melakukan pelarian dan harus terpisah dengan anak perempuannya, Karia, dan menghilang bersama rahasianya. Waktu berlalu hingga Karia dewasa dan segala keanehan mulai terjadi. Terutama ketika dirinya harus selalu merasa takut diikuti oleh seseorang. Dalam ketakutannya, Karia bertemu dengan pemuda yang mengaku bernama John Smith yang bekerja pada sebuah organisasi bernama The Syndicate. John berjanji akan menolong Karia. Untuk penggemar video gamenya, begitu menonton Hitman Agent 47 pasti langsung familiar dengan style film yang tampilkan. Film ini memang sengaja menggunakan beberapa elemen penting dalam video game. Seperti ketika Karia, diperankan oleh Hannah Ware, berjalan keluar dari bandara dengan menghindari kamera CCTV, ataupun ketika Agent 47 harus menyamar saat melarikan diri dalam suatu misi. Namun sayangnya, adegan aksi yang ditampilkan justru tidak terlalu memukau, malah terkesan biasa-biasa saja. Tidak banyak adegan aksi yang memorable di sini. Dari segi casting pemain, jelas film terdahulunya memiliki jajaran cast yang lebih baik. Namun untuk segi cerita, Hitman Agent 47 bisa dibilang lebih unggul. Satu hal yang mengganjal adalah Rupert Friend yang memerankan Agent 47. Walau aktingnya tidak bisa dibilang jelek, tetap saja ada sesuatu yang salah dalam perannya sebagai seorang pembunuh profesional. Hal yang wajar mengingat aktor yang seharusnya memerankan Agent 47, Paul Walker, meninggal dunia karena kecelakaan tepat beberapa minggu sebelum syuting dimulai, yang membuat studio tidak dapat membatalkan jadwal
dan terpaksa mencari penggantinya dalam waktu yang begitu singkat. Untuk penonton awam rasanya tidak sulit untuk mengikuti alur cerita film ini dan dapat menikmati adegan-adegan aksinya. Namun untuk penggemar video gamenya, jangan terlalu berharap banyak dan anggap saja filmnya ini sebagai kisah lain dari seri Hitman. Sebut saja Hitman Agent 47 ini sebagai wujud keras kepala ataupun usaha menuntaskan rasa penasaran dari 20th Century Fox atas hak yang telah mereka beli 1 dekade yang lalu, Hitman. Sebelum reboot ini lahir, film pertamanya sendiri dapat dikatakan seperti butiran pasir di tepi pantai yang berhasil dibentuk menjadi sebuah istana, tapi dalam waktu singkat hilang ditelan ombak. Usaha latah yang walaupun sukses di segi finansial, tapi tidak berhasil mengikuti jejak sesama film yang bersumber dari video game seperti Resident Evil untuk menjadi sesuatu yang memorable. Statusnya sebagai reboot benar-benar dipegang teguh oleh film ini. Ia mengulang kembali apa yang pendahulunya itu lakukan di tahun 2007 tanpa memberikan perbaikan. Tidak ada sesuatu yang baru yang menarik di sini. Kita menyaksikan mesin pembunuh yang anehnya tampak lebih menarik ketika ia hanya duduk diam ketimbang saat ia beraksi, berkeliling Berlin dan Singapura dengan pistol dan mobil. Bermain dengan layar komputer dan smartphone yang kemudian diselingi dengan aksi slow motion yang seolah diciptakan oleh tim yang baru saja mengenal apa itu slow motion. Eksekusi yang berlebihan atau itu mungkin usaha mereka untuk mengalihkan perhatian kamu dari kacaunya cerita Hitman Agent 47. Karena harus diakui action sequences, beberapa di antaranya sejenak mampu untuk sekedar mengalihkan perhatian dari nilai minus cerita. Di balik masalah-masalah tadi, sebenarnya apa masalah paling mengganggu dari Hitman Agent 47 ini? Agent 47 dikenal sebagai sosok pembunuh dengan kemampuan tingkat tinggi. Tapi di sini ia seperti boneka Ken yang dicukur kepalanya dan kemudian dipakaikan setelan jas dan diberikan pistol dan mobil. Penonton seharusnya diberikan sajian dengan tensi yang mumpuni karena ini pada dasarnya merupakan sebuah film action thriller. Tapi Hitman Agent 47 melakukan sebaliknya. Tensi cerita sering terasa terlalu tenang dengan citra kartun yang kental. Tidak mengharapkan emosi untuk ikut terlibat dalam cerita, untuk menikmati adegan action saja, terkadang terasa sulit karena kualitas efek hingga stunt terasa kurang rapi dan seringkali terasa berlebihan. Dan semakin lengkap karena karakter dan dialog juga seperti tidak bernyawa. Melengkapi kisah yang kurang maksimal dari Hitman Agent 47 adalah ketika ia dengan berani memberikan akhir yang dengan teka-teki, seolah menggoda penonton pada apa yang akan terjadi selanjutnya jika sequel hadir. Ini melengkapi rasa jengkel penonton, mendapatkan karakter 2 bahkan 1 dimensi yang tidak berhasil menjadi mesin penggerak cerita. Menyaksikan eksposisi jelek dari skrip yang dangkal, kasar, dan kerap terasa kosong, kemudian dibumbui dengan eksekusi yang monoton sehingga menjadikan Hitman Agent 47 terasa miskin momentum. Menjadikan film ini sebagai film action thriller yang ompong, sebagai film action thriller yang tidak enak.